Baik, rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ehm, Perkenalkan, saya Uriana Ayu Andira dari Divisi Penristek akan em, memandu untuk tutor kita pada malam ini. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu pada acara tutor UAS Fisika dengan tentor kita yaitu Kak Indri Desriani. Mungkin kepada Kak Indri bisa dipersilahkan untuk perkenalan diri, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, saya Indri Desriani dari kelas Fisika A BP 22. Mungkin sekian perkenalan singkat dari saya. Baik, Kak. Untuk menghemat waktu kita, mungkin langsung saja, Kak, untuk dimulai tutornya, Kak. Kepada Kak Indri, disilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya boleh nggak saya minta rekan-rekan untuk on cam? Karena sepertinya tidak ada ya yang on cam satupun. Oke, baik. Langsung saja ya kita mulai. Nah, Eh, sebelumnya terima kasih karena sudah memberikan saya kesempatan berbagi ilmu pada tutor mata kuliah algoritma dan pemrograman komputer pada malam hari ini. Sebelumnya sedikit yang perlu digarisbawahi bahwasanya saya di sini tidak bertujuan untuk mengajari, tetapi hanya berbagi sedikit ilmu yang saya miliki kepada teman-teman semua. Jadi di sini kita sama-sama belajar ya. Nah, yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu UAS APK pada tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2023. Nah, di sini terdapat 6 buah soal, yang mana pada tiap tahunnya pasti Bapak itu memberikan 6 soal, namun tidak seluruh soal yang harus dikerjakan. Hanya beberapa soal saja, teman-teman dapat menghitung per poin, poin dari setiap soalnya, sampai kita mendapatkan perolehan 100 poin. Itu dapat dikira-kirakan saja yang mana mau dikerjakan. Nah, baik langsung saja untuk soal yang pertama itu di sini buat analisis diagram alir dan program untuk mengurutkan nilai akhir mahasiswa pada mata kuliah APK. Berarti di sini kelihatan kan kalau outputnya itu nilai akhir dari mahasiswa atau variabelnya NA. Ya, kemudian nilai tersebut diurutkan dari yang tinggi ke terendah. Berarti di sini menggunakan pengkondisian atau perulangan untuk mengurutkan nilai dari tinggi ke rendah. Dengan ketentuan nilai akhir eh, dapat dilihat pada layar ya. Ketentuan nilai akhirnya NA sama dengan 0,2 dikali UTS ditambah 0,2 dikali UAS ditambah 0,1 dikali tugas ditambah 0,2 dikali praktikum ditambah 0,3 dikali proyek. Kemudian tipe datanya dibuat dalam bentuk array. Nah, di sini pada bagian A, ini merupakan proses yang akan kita masukkan ke dalam codingan nantinya. Sen-
Oke, berarti kita harus membuat analisis, diagram alir, dan programnya pada soal nomor satu. Di sini skornya cukup tinggi, yaitu 20 poin. Nah, di sini berarti yang harus kita lingkari ada UTS, UAS, tugas, praktikum, dan proyek. Nah, di situ berarti inputannya berupa UTS, UAS, tugas, praktikum, dan proyek. Ditambah jumlah mahasiswa yang mau kita urutkan nilainya dari tinggi ke rendah. Kalau satu mahasiswa saja yang kita masukkan nilainya, berarti kita tidak bisa mengurutkan nilai mahasiswa tersebut dari tinggi ke rendah. Berarti inputannya di sini berarti 6 ya. Ada N, jumlah mahasiswa, UTS untuk nilai UTS, UAS untuk nilai UAS, kemudian TGS untuk nilai tugas, Prak sebagai nilai praktikum, Pro sebagai nilai proyek. Outputnya tentu NA tadi ya, nilai akhir, yang diurutkan dari tinggi ke rendah. Kemudian untuk proses dimasukkan rumus dan sesuaikan variabel yang kita buat pada input. Kemudian untuk pengurutan nilai ini sudah diajarkan sama Bapak ya, eh, dalam bentuk kotak-kotak, di mana kotak pertama itu AI, kemudian kotak kedua AI plus satu atau disebut sebagai AJ, dan kotak ketiga sebagai cadangan. Nah, jika AI-nya kecil dari AJ, misal AI-nya 1, AJ-nya 5, berarti yang lebih tinggi kotak kedua, berarti AJ-nya harus dipindahkan ke depan atau diceng posisinya. Jadi AI-nya diletakkan ke kotak cadangan, AI kemudian AI diisi dengan AJ atau kotak pertama diisi dengan angka yang kedua, AJ kotak kedua diisi nilai dari cadangan. Berikut flowchart-nya. Tentu saja dimulai dari start atau mulai. Kemudian diinputkan N atau jumlah mahasiswa. Dan kita buat sesuai perintah soal, di mana tipe datanya dibuat dalam bentuk array ya. Di sini arraynya saya menggunakan NA dan IN, di mana NA ini nilai akhir mahasiswa, yang mana tujuannya untuk menyimpan eh, menyimpan proses yang sudah dilakukan nantinya. Kemudian IN ini merupakan urutan dari mahasiswanya 1 sampai N. Kemudian kita gunakan perulangan for I sama dengan 1 sampai N, inputkan nilai UTS, UAS, tugas, praktikum, dan proyeknya. Kemudian diproses sesuai dengan rumus. Nah, dilakukan perulangan seterusnya. Nah, di sini terdapat conjunction atau sambungan. Karena kertasnya tidak mencukupi, kita gunakan sambungannya alfa. Nah, untuk sambungan ini sangat diperlukan bagi teman-teman dalam membuat proyek proyek akhir atau lainnya. Karena Bapak sangat memperhatikan persambungan ini nantinya ya. Selanjutnya, kita tampilkan hasil dari eh, proses dari nilai akhir itu satu persatu. Nah, ini yang ditampilkan nilainya itu belum diurutkan. Untuk mengurutkan nilainya, kita gunakan eh, perulangan berikut. Nah, di sini saya lupa menambahkan eh, panah. Seharusnya untuk I dan J, panahnya dari sini ke J, kemudian dari sini juga ke I. Untuk selanjutnya I 1 sampai N, J, I+1 sampai N. Nah, ini pengkondisian. Jika nilai akhir I kurang dari nilai akhir J, maka kita harus melakukan ceng posisi sesuai dengan yang ada di proses tadi. Nah, ini ceng posisi untuk nilai akhir, ini ceng posisi untuk indeks dari mahasiswa, mahasiswa satu, mahasiswa dua, mahasiswa tiga, dan seterusnya. Kemudian kita tampilkan eh, pengurutan nilai mahasiswa dan indeks dari mahasiswa tersebut. Nah, ini panahnya juga ke sini ya. Oke, langsung saja kita masuk ke codingannya. Sebentar. Izin bertanya teman-teman, apakah codingannya kelihatan? Belum, Kak. Oke, sebentar ya.
Sekarang sudah kan? Sudah, Kak. Nah, oke. Nah, di sini codingannya tentu ada clear all, close all, dan CLC untuk menghapus eh, di bagian hasilnya nanti ya. Kemudian yang diinputkan tadi yang pertama N kan, banyak mahasiswa. Kemudian ada inisiasi array untuk menyimpan NA dan indeks mahasiswa. Terus diinputkan data dari mahasiswa tersebut dengan perulangan for I 1 sampai N, tampilkan mahasiswa keberapa, eh, dimasukkan nilai UTS, UAS, tugas, praktikum, proyek, kemudian diolah nilai akhirnya menggunakan rumus, dan diakhiri perulangan for tersebut. Kemudian untuk menampilkan nilai rata-rata sebelum diurutkan, digunakan eh, codingan berikut. Di sini display ke kemudian nilai rata-rata ini ditampilkan dalam bentuk tabel nantinya hasilnya tuh. For I menggunakan perulangan for I 1 sampai N tampilkan indeks dari mahasiswa dan nilai akhir dari mahasiswa tersebut. Kemudian untuk mengurutkan nilai menggunakan perulangan for juga di mana for I 1 sampai N, for J I+1 sampai N. Jika NAI kecil dari NAJ, maka cadangannya NAI, NAI-nya sama dengan NAJ, NAJ-nya sama dengan cadangan. Kemudian untuk menukar indeks mahasiswa juga demikian, hanya yang membedakan NA itu diganti dengan IN. Kemudian diakhiri seluruh perulangan. Dan ini untuk menampilkan urutan nilai tertinggi ke terendah. Yang ditampilkan tentunya IN, IN, I, dan NAI. Mungkin langsung saja kita mulai untuk mencobakan codingannya. Di sini kita coba banyak mahasiswanya itu ada 3. Kemudian kita enter. Setelah itu muncul mahasiswa ke berapa? Mahasiswa ke 1. Kita masukkan misal nilai UTS dan tugas dari mahasiswa ke 1 ini sama saja. Berarti kita masukkan 80. UAS-nya juga 80. Tugasnya 80. Praktikumnya 80. Proyeknya juga 80. Nah, untuk mahasiswa kedua kita masukkan nilainya 85. 85. Untuk mahasiswa ketiga juga kita masukkan nilainya misal 90. Sorry, ulang lagi. Nah, di sini akan muncul nilai rata-rata dari mahasiswa tersebut yang belum diurutkan dan yang sudah diurutkan dari nilai tertinggi ke terendah, di mana nilai tertinggi diperoleh oleh mahasiswa ketiga, kemudian kedua, dan ke 1. Mungkin untuk soal nomor 1 hanya itu. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua? Ini soalnya tadi ya. Kalau ada pertanyaan boleh diajukan, boleh di kolom chat atau langsung.
Halo, ada partisipan kah di sini? Ada Kak, Ada, Kak. sebentar Kak, memahami dulu Kak. Baik, Kak, coba lihat di bagian flowchart-nya Kak. oke. Boleh di zoom out dulu Kak. Yang di bagian mananya? Flowchart awal ya? Dikecilin aja Kak, di zoom out aja Kak. Kak, izin bertanya Kak. Ya, silahkan, Zairil Itu Gibran. di bagian pengkondisian jika NA kecil dari NA itu NAJ itu Kak. Ya, NAJ. Terus jika tidak berarti dia langsung ke N itu atau ke sebelum satu itu Kak. Sebelum satu I sama dengan satu sampai dengan N atau Jika langsung ke tidak, N akhir gitu. oh, jika tidak dia langsung ke di atas I sama dengan 1 sampai N. Bagaimana? Apa ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Oke Kak, lanjut aja Kak. Oke. Oke, Bismillah. Untuk soal nomor 2 ini, eh, di sini kita sudah diberikan diagram alir yang harus kita lakukan hanya memodifikasi flowchart dan membuat codingannya. Nah, di mana soalnya diagram alir merupakan diagram alir untuk penyeleksian calon pemilih dalam suatu pemilu untuk seorang calon pemilih.
KPU mensyaratkan warga Indonesia yang diizinkan untuk dapat memilih itu syaratnya WNI, umurnya lebih dari 17 tahun, dan telah menikah walaupun umurnya kurang dari 17 tahun. Berarti pengkondisian di sini yang paling utama itu WNI, statusnya baru umur. Kemudian kita lengkapi diagram alir di samping untuk membuat program. Di sini dalam bahasa MATLAB ya, untuk penyeleksian pendaftar yang berhak ikut memilih dalam pemilu lebih dari satu orang. Nah, berarti flowchart ini harus kita modifikasi supaya programnya dapat melakukan perulangan pemilihan, perulangan penentuan calon pemilih dalam pemilu untuk beberapa orang. Dan pemasukan data atau eksekusinya berhenti apabila pada bagian nama itu kita masukkan kata habis huruf kecil atau huruf besar. Nah, berarti kita harus menggunakan perulangan while, bukan for. Nah, masuk ke pembahasannya. Nah, di soal nomor 2 itu tidak dibutuhkan analisa lagi, hanya modifikasi flowchart. Program berhenti ketika input nama habis atau habis dalam huruf kapital. Ini flowchartnya. Hmm. Berarti yang perlu kita tambahkan dalam flowchart yang sudah diberikan oleh Bapak, di sini kita inputkan nama, kemudian ditambahkan perulangan while, dan diakhiri dengan nama untuk perulangan while sendiri. Nah, seperti ini, mulai diinputkan namanya, kemudian masukkan perulangan while, eh, nama tidak sama dengan habis, atau nama tidak sama dengan habis dalam huruf kapital. Kemudian kita inputkan sesuai flowchart yang sudah diberikan pada soal. Input WN, status, dan usia. Kemudian pengkondisian, jika WN-nya sama dengan WNI dalam huruf kecil, atau WN sama dengan WNI dalam huruf besar, jika ya, maka kita cek statusnya. Jika tidak, otomatis dia bukan pemilih. Jika ya, kita cek statusnya. Dia WNI, kita cek statusnya. Dia sudah menikah atau belum. Statusnya sama dengan tidak, ini tidak menikah, atau statusnya sama dengan T kecil. Jika dia WNI dan dia sudah menikah, walaupun usianya kurang dari 17 tahun, maka dia itu pemilih. Dan jika dia WNI, statusnya tidak menikah, berarti di sini pengkondisiannya di dia, berarti kita cek umurnya. Umurnya itu lebih dari 17 tahun atau kurang dari 17 tahun. Jika umurnya itu lebih dari 17 tahun, otomatis dia pemilih. Jika dia WNI, statusnya tidak menikah, usianya kurang dari 17 tahun, berarti dia bukan pemilih. Kemudian kita cetak nama, usia, status, keterangan dia warga negara mana, dan keterangannya pemilih atau bukan pemilih. Nah, di sana pemrograman sudah selesai. Namun, kita harus melakukan perulangan untuk banyak peserta calon pemilih dalam pemilu. Maka kita pada bagian akhir program, kita harus menginputkan nama. Jika namanya eh, yang kita inputkan itu habis, berarti selesai. Jika namanya selain habis, eh, misal namanya Anissa. Nah, maka dia akan lanjut ke pemrograman sebelumnya. Akan diulang terus sampai di bagian nama itu diinputkan kata habis. Masuk ke coding. Nah, ini codingannya simple aja. Tinggal nambahin nama dan while. Tentunya kita masukkan clear all, close all, dan CLC seperti biasa. Kemudian kita inputkan nama dari calon pemilih. Kemudian jika namanya habis, ini untuk perulangan while tadi ya. Jika namanya tidak sama dengan habis atau tidak sama dengan habis dalam huruf besar, kita inputkan kita inputkan kewarganegaraannya, di mana di sini S. Kalau lupa ini S ini apa ya namanya?
Pokoknya kalau kita menginputkan huruf bukan angka, maka kita harus menambahkan S di sini. Kemudian statusnya, inputkan statusnya menikah ya atau tidak. Berarti yang diinputkan nanti di sini huruf Y atau huruf T, tidak huruf yang lainnya. Kemudian untuk di sini umurnya diinputkan umurnya berapa dalam angka. Nah, jika WN-nya sama dengan WNI atau WN sama dengan WNI dalam huruf besar, kita cek statusnya. Statusnya menikah atau tidak. Jika tidak, cek usianya. Usianya besar dari 17 tahun atau kecil dari 17 tahun. Jika besar dari 17 tahun, dia pemilih. Jika tidak, dia bukan pemilih. Kemudian ini untuk pengkondisian status tadi. Di sini jika ia statusnya tidak menikah. Nah, di sini eh, jika dia statusnya dibuat Y, berarti dia sudah menikah. Berarti langsung keterangannya di sini pemilih. Kemudian di sini eh, pengkondisian untuk WN atau WNA tadi. Jika dia bukan WNI yang ditulisnya di sini, berarti dia bukan pemilih. Kemudian kita display nama, WN, umur, status, keterangan. Kemudian untuk melakukan perulangan kembali nama calon pemilihnya, kita tuliskan di bagian akhir program nama, inputkan namanya. Langsung saja kita coba. Misal namanya Indri, warga negara WNI, status menikahnya tidak, umurnya 19 tahun. Nah, di sini si Indri dengan kewarganegaraannya Indonesia, umurnya 9. Baik, saya lanjutkan kembali ya. Di sini kita sudah menginputkan nama, warga negara, status dan umur. Nah, di sini namanya Indri, warga negaranya WNI, umurnya 19 tahun, statusnya tidak menikah. Nah, di sini sudah jelas kalau dia WNI, berarti ada ketentuan dia bisa memilih atau tidak sesuai dengan keterangan umurnya. Kalau umurnya melebihi 17, nah di sini umurnya 19 tahun. Melebihi 17 tahun berarti otomatis keterangannya pemilih. Selanjutnya, coba kita masukkan untuk keterangan bukan pemilih. Misal namanya siapa ya? eh Oriana. Oh, sebentar. Maaf, kita ulang lagi. Siapa ya? Misal namanya Putri deh. Putri, warga negaranya WNA. Status menikahnya, dia menikah. Kalau WNI tadi, kalau dia menikah, dia sudah menikah, maka otomatis dia itu pemilih. Sekarang WNA, berarti dia bukan pemilih ya. Kita lihat programnya nanti. Umurnya misal sudah mencukupi juga, misal umurnya 19 tahun. Nah, dia bukan pemilih karena dia itu WNA. Kemudian kita inputkan nama di sini untuk menghentikan perulangannya. Kita masukkan habis. Loh, kok oh, masih jalan ya? WNI status. Tetaplah di istana, langit yang biru kelabu. Karena Madit, dia Madit. Ah, sepertinya programnya keliru ya. Sini sudah diinputkan kalimat habis. Ini benar 17. Oh, mohon maaf rekan-rekan. Sepertinya program yang saya buat ini keliru. Nanti saya cek di mana salahnya ya. Karena dia tidak berhenti ketika kita menginputkan habis di bagian nama. Oke, mungkin untuk penjelasannya untuk soal nomor 2 sekian. Boleh jika ada pertanyaan. Izin bertanya, Kak. Ya,
Oh, boleh lihat di bagian codingannya lagi, Kak? Ini, belum kelihatan ya? Sebentar. Belum. Sudah kelihatan, Sudah, Arya? Kak. Oh, jadi pertanyaannya di sini, Kak, di bagian prosesnya, Kak. Di sana Hmm. kan tertera, Kak, if status itu sama dengan tidak, Nih, error. maka dilanjutkan ke proses if umur besar dari 17. Itu semuanya keterangannya pemilih. Gimana kalau statusnya sama dengan ya, Kak? Statusnya ya. Ya, kan di flowchart tadi kalau udah menikah, itu langsung pemilih. Ini sih, Kak, flowchart tadi, kalau nggak salah. Kalau itu kalau ini di sini. Di sini kan saya membuat pengkondisiannya statusnya tidak menikah. Nah, baru kita Lanjut pengkondisian proses. selanjutnya umur. Nah, jika statusnya ya, berarti masuk ke sini di else, di bagian else. Langsung keterangannya itu pemilih. Oh, berarti yang dianalisis dari prosesnya itu kemungkinan untuk tidak bukan pemilih ya, Kak ya? Ya, sama Baik, Kak, kan ya baik, Kak. sama yang di soal. Di sini pengkondisiannya cukup banyak. Nah, yang pertama pengkondisian WN, warga negara. Kemudian setelah pengkondisian kewarganegaraan, kita cek statusnya sampai N di sini. Kemudian umur dicek sampai sini. Baru ditampilkan. Apa ada pertanyaan lain? Ayo rekan-rekan, kalau masih ada yang kurang paham, boleh tanyakan sama kakaknya. Tapi kenapa LC-nya itu dua kali ya, Kak? Kayak di atas, Yang di di bawah yang if U besar sama dengan 17 itu udah pemilih. Kemudian jika selain itu keterangannya bukan pemilih. Dan dibuat lagi else di bawah. Sini, Kak. oh, oke. Nah, di sini pengkondisian untuk umur itu sampai sini saja. Nah, ini termasuk ke pengkondisian dari statusnya. Ini if tentu temannya else di sini. Ini untuk statusnya jika dia tidak menikah, maka prosesnya ini. Kalau dia statusnya menikah, prosesnya di sini. Jadi ini nggak gabung gitu loh. Kan dia udah beda jarak penjorokan dari apanya. Bukan Oh, penjorokan sih. siap-siap, Kak. Nah, udah ngerti Paham, kan? Kak. Oke. Ngerti, Kak. Ngerti, Kak. Saya temannya di sini if, else di sini, kemudian if, else di sini, kemudian if, else di sini. Jadi ada tiga kondisi. Saya dengan flowchart tadi, sebentar, tampilkan lagi. Ini ya ada tiga pengkondisian. Satu, dua, tiga. Apakah untuk soal nomor dua cukup? Coba lihat di codingannya lagi, Kak.
Berarti syaratnya tadi itu habis sama habis itu masuk dalam syarat di soal tadi, Kak. Iya, itu penambahan di flowchart dan codingnya untuk perulangan eh, nama dari calon pemilih yang Hmm. digunakan. Kalau nggak ada nama di bagian bawah nih, berarti programnya itu cuma bisa untuk satu orang aja menentukan dia pemilih atau enggak. Kalau program ini bisa untuk banyak orang gitu. Berarti di bawah itu nama input nama lagi terus balik lagi ke atas yang nama itu, Kak. Baliknya ke sini, ke bagian while ini, bukan ke atas. Ini eh, untuk memulai programnya aja nih. Bagaimana Jadi, jika kalau misalkan di bawah while itu kita tambah if, Kak? Kan kalau misalkan eh, while nama habis atau habis si besar. If kalau misalkan kita tambahkan if nama habis atau habis besar itu jadi break itu, Kak. Jadi kan berakhir jadinya tuh, Kak. boleh aja sesuai itu, sesuai, Sesuai soal kan, Kak? iya sesuai soal. Sama sesuai pemikiran kita dalam mengatur coding kan coding nih sesuai pemikiran kita juga. Variabel kita Hmm. tentukan sendiri. Kalau Ya, programnya enggak. jalan, ya udah Misalkan berarti benar. yang Gimana? habis dan habis itu kan di ketentuan tadi kan, Kak. Iya, di soal kan ada nih. Nah, di sini programnya berhenti kalau bagian nama itu dibuat habis atau habis. Berarti bisa kita tambahkan yang kayak tadi itu biar dia berhenti kan, Kak. Ya, kalau di sini dia langsung berhenti. Kita masukin satu orang aja. Gimana? Lanjut ya. Lanjut, Kak. Oke. Nah, untuk soal nomor 3. Ini udah akhir semester, pasti udah belajar ini ya. Ariana atau Zairil boleh jawab. Udah belajar function kan? Fungsi. Sudah, Kak. Oke. Jadi Sudah, soal Kakak. ya. Oke. Soal nomor 3 ini buat analisis diagram alir dan program untuk menghitung C sama dengan N faktorial dikali X pangkat N per R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Nah, berarti kita menggunakan dua fungsi, fungsi faktorial dan fungsi pangkat. Baru kita masuk ke program utama. Yang pertama kita bahas terkait fungsi faktorial. Ya, kita bahas analisisnya dulu ya. Di sini kan di soal tadi C sama dengan N faktorial dikali X pangkat N per R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Berarti kita analisis inputnya N, X, dan R. Nilai N, nilai X, dan nilai R. Outputnya berupa C. Kemudian pemrosesan menggunakan fungsi. Sebenarnya bisa langsung saja, namun karena kita sudah diajarkan function sama Bapak, jadi kita harus menggunakan eh, function. Yang pertama untuk fungsi faktorial, untuk n faktorial. Misal, 1 faktorial itu sama dengan 0 faktorial dikali 1, 2 faktorial sama dengan 1 faktorial dikali 2. Nah, di sini terlihat bahwa bagian atas sama dengan bagian bawah, namun beda ruas. Jadi, dapat kita ambil rumus fakto sama dengan eh, faktorial n dikurang 1 dikali n untuk rumus faktorialnya. Misalnya 3 faktorial, berarti n-nya itu 3. Nah, faktorial dari 3 faktorial sama dengan eh, n kurang 1, berarti 2 faktorial dikali n. Sama dengan 3 faktorial sama dengan 2 faktorial dikali 3. Sama kan? Kemudian kita buat flowchart untuk faktorial. Faktorial n itu kita cek kondisinya. Jika n-nya sama dengan 0. Nah, jika 0 faktorial berarti itu nilainya 1 kan? Kita buat faktorialnya sama dengan 1.
Jika tidak, maka kita proses faktorialnya sama dengan n dikali faktorial n dikurang satu sesuai dengan rumus yang telah kita dapatkan ini. Kemudian di return. Masuk ke fungsi untuk pangkat. Untuk x pangkat n, misal 2 pangkat n. 1 dikali 2 sama dengan 2, 2 dikali 2 sama dengan 4, dan seterusnya. Nah, di sini 1 dikali 2, 2. Misal 2 dipangkatkan 3. 2 pangkat 3 berarti 1 kali 2, 2. Pindahin 2 yang ini ke sini. 2 kali 2, 4. Pindahin 4-nya ke depan. 4 kali 2 sama dengan 8. Berarti dapat kita ambil rumusnya pangkat X N kurang satu dikali X sama dengan nilai dari pangkat itu. Atau flowchartnya seperti ini. Pang XN dicek kondisinya jika N-nya sama dengan 0. Misal 2 pangkat 0 itu hasilnya 1. Di sini iya, lupa lupa saya buat. Kemudian di sini tidak, masukkan rumus sesuai yang sudah kita dapatkan. Kemudian di return. Masuk ke flowchart utama, di mana pada flowchart utama ini kita masukkan sesuai dengan yang diminta soal. Yang diminta soal itu C sama dengan N faktorial dikali X pangkat N per R faktorial, N kurang R faktorial. Maka kita masukkan eh, sesuai dengan nama function yang sudah kita buat. Berarti di sini faktorial N dikali pangkat dari X pangkat N. Di sini nilai dari X, kemudian ini nilai pangkatnya. Kemudian dibagi faktorial R dikali faktorial N dikurang R. Dapat kita buat sebagai berikut. C sama dengan faktorial N ini kita buat variabelnya A, pangkat X N ini variabelnya B, faktorial R ini C, faktorial N dikurang R ini D. Maka tinggal kita masukkan ke dalam flowchart. Mulai input nilai N, X, dan R. Kemudian di sini masukkan A sama dengan faktorial N, B sama dengan pangkat X, N, C sama dengan faktorial R, D sama dengan faktorial N dikurang R. Kemudian masukkan eh, ke dalam persamaan ini. Setelah dimasukkan ke dalam persamaan, kemudian kita tampilkan hasilnya. Ini langsung masuk ke codingnya. Nah, ini coding dari pangkat tadi. Function pangkat xn, jika n-nya 0, maka pangkatnya 1. Hasil dari pangkatnya itu 1. Jika tidak, maka diolah menggunakan rumus ini. Selanjutnya untuk yang faktorial ini codingannya faktorial dari n. Jika n-nya 0, 0 faktorial berarti faktorialnya itu 1. Hasil hasil faktorialnya 1. Nah, jika dia bukan 0, maka diolah menggunakan rumus yang kita dapatkan tadi. Kemudian coding utama ini. Kita inputkan nilai N, nilai X, dan nilai R. Kemudian hitung nilai A, B, C, dan D. Di mana A-nya itu faktorial dari N, B itu pangkat X dipangkatkan N, C itu faktorial R, D faktorial N dikurang R. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan C sama dengan A dikali B per C dikali D. Sebenarnya bisa saja kita buat C sama dengan faktorial N dikali pangkat X N per faktorial R dikali faktorial N dikurang R. Namun, ini program yang lebih simpelnya. Kemudian kita cetak hasilnya menggunakan fprintf. Ya, langsung saja dicobakan. Misal nilai R-nya, misal N-nya 2, X-nya 1, kemudian R-nya 3. Kenapa? Oh, sebentar kita ulang lagi.
Ya salah. M-nya 2, R-nya X. 1 pangkat 2. Mari coba 2. Hasilnya 1. Sebentar. 2, 1, 2. Coba dimasukkan nilainya. Coba deh teman-teman masukkan nilai ini. Apakah betul hasil dari codingan tadi? Nilai N-nya tadi berapa? 2, 1, 2. Nilai N-nya 2, X-nya 1, R-nya 2. 2 faktorial itu 2. 1 dipangkat 2 itu 1. Berarti 2 di bagian atas. R-nya 2 faktorial 2. N, N tadi 2 dikurang 2, 0. Berarti 1. 2/2, 1. Jadi codingannya sudah betul ya. Mungkin untuk soal nomor 3 sudah selesai. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak, mungkin bisa dibilang cukup. Kalau mencatat coding atau mencatat flowchart nanti bakal dikirimkan juga kok di grup. Lanjut dulu aja, Kak. Ya, lanjut. Nah, di soal nomor 4 ini, sebuah benda bermasa M digantung pada sebuah pegas berkonstanta K, kemudian digetarkan dalam fluida dan mendapat redaman sebesar B. Berarti kalau ada redaman, maka ini merupakan getaran teredam. Nah, dihubungkan dengan benang sehingga menghasilkan lintasan gelombang. Buat coding dengan MATLAB untuk mensimulasikan pengaruh redaman terhadap lintasan gelombang yang terbentuk pada sebuah bidang. Berarti di sini simulasi pengaruh redaman terhadap lintasan gelombang. Berarti kita disuruh untuk membuat grafik lintasan gelombang tersebut yang dipengaruhi oleh redaman. Berarti kita harus memvariasikan nilai dari si B atau konstanta redaman dari pegas. Nah, di sini kita harus mencari tahu pengaruh redaman terhadap lintasan. Maka yang kita inputkan sesuai dengan rumus dari getaran teredam, di mana rumusnya Y sama dengan A dikali eksponensial min BT per 2M cos omega T. Di mana omeganya itu sama dengan 2πf atau akar K per M dikurang B per 2M kuadrat. Maka yang perlu kita masukkan inputnya berupa M, massa benda, amplitudo, konstanta pegas, waktu pengamatan, T, banyak variasi redaman dan redaman itu sendiri. Kemudian outputnya berupa grafik hubungan antara T dan Y.
Ini flowchartnya, kita mulai inputkan sesuai yang sudah dianalisis tadi, kemudian perulangan untuk bagian X, T sama dengan 0 sampai TMA, eh, di mana apa namanya ya, di mana jarak tiap-tiap angkanya itu 0,01. Kemudian kita inputkan nilai dari redaman sesuai dengan banyak redaman yang kita inginkan. Kemudian diolah menggunakan rumus W dan Y. Kita tampilkan plot grafik TY. Ulangi sampai eh, banyak redaman, sampai banyak variasinya itu sudah selesai dikerjakan oleh program. Ini ini codingnya. Seperti biasa, clear all, close all, CLC. Kemudian kita inputkan NA, MK, TMA. Kemudian eh, untuk menampilkan bagian X dari grafik, kita masukkan variasi nilai redaman menggunakan perulangan for dan eh, diolah nilainya untuk mendapatkan Y atau simpangan gelombang yang dihasilkan. Kemudian subplot 22 berarti yang diplot itu dua buah grafik ke kanan, ke samping atau dua buah grafik ke atas atau ke bawah. Langsung saja kita mulai. Misal banyak variasi redamannya ada 4. Amplitudo misalnya 100, tinggian 100. Masa bendanya 0,02. Konstanta pegas misal 0,2. Waktu pengamatan maksimum misal 200 detik. Variasi ke satu, misal redaman yang pertama itu sebesar 0,5, redaman yang kedua itu 0,75, kemudian redaman yang ketiga 1, dan redaman yang keempat 1,5. Nah, ini grafik yang dihasilkan kurang kelihatan ya redamannya. Coba amplitudonya kita kecilin lagi. Redaman 4 amplitudo misal 20. Kemudian aku mengambil kelihatan juga. Nah, teman-teman waktu praktikum ini nilainya berapa aja ya? Saya udah lupa berapa nilainya. Oke, lanjut aja. Di sini kan udah kelihatan nih perbedaan dari grafiknya, walaupun kurang kelihatan jelas ya. Sini kecil, kemudian semakin besar jaraknya. Mungkin itu sudah kelihatan perbedaan lintasannya berdasarkan variasi redaman. Apakah ada pertanyaan?
Cukup, Kak. Bagaimana rekan-rekan, dilanjutkan atau ada pertanyaan? Biasanya konstanta redaman ini tiap tahun keluar ya. Bukan, gelombang teredam ini biasanya tiap tahun keluar di soal. Dia tadi Kayaknya dari sekian banyak soal, berapa soal yang kita ambil, Kak? Biasanya 5 soal. 5 atau 4 soal. Tergantung poin dari soal itu tadi. Kan poinnya beda-beda. Ada yang 15 poin satu soal. Ada yang 20, ada yang 25. Dihitung aja berapa soal yang mau kita kerjakan. Gimana untuk soal nomor 4? Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau cukup, boleh dibilang cukup. Rekan? Izin bertanya Kak, Ya, boleh. kalau untuk ngupload data nih, kalau untuk ngupload nih, kapan kita gunain hold on itu Kak? Hold on ketika sudah selesai itu. Menampilkan satu grafik, hold on. Kemudian untuk menampilkan grafik selanjutnya baru hold on lagi. Maka di sini menggunakan perulangan for. Oh, Di sini kan perulangan nih. Satu grafik nanti tampil sampai ke end grafik. berarti tibanya misalkan eh, plot yang pertama, terus yang untuk bikin plot kedua nih kita kasih dia di antara dua, satu sama dua tuh hold on Kak? Iya, kalau bukan perulangan. Tapi kalau Oh iya. sudah masuk perulangan, cukup satu aja hold on-nya. Hold on ini Eh, gunanya untuk menahan grafik yang udah ditampilkan. Kalau nggak ada hold on, maka grafik sebelumnya itu hilang. gitu. Oke Kak, makasih Kak. Oke. Saya tidak ada pertanyaan lagi ya. Lanjut ke soal nomor 5 kali. Nah, di soal nomor 5 ini sebuah peluru bermasa M ditembakkan pada titik awal 0,0 pada bidang datar dengan kecepatan awal V0. Sudut elevasi theta ini sering diulang-ulang sama Bapak nih, yang bentuk gerak peluru ya. Ya, gerak peluru. Nah, inputnya itu theta, V0, dan waktunya itu variabel looping atau pengulangan. Berarti dia masuk ke dalam rumus. Yang disimulasikan ini berupa pengaruh sudut elevasi terhadap jauh, tinggi, dan jauh peluru terlontar. Berarti kita variasikan sudut elevasinya sebanyak N kali variasi. Ini pembahasannya. Nah, variabel T itu di looping. Kemudian yang kita inputkan hanya 3, V0 itu kecepatan awal diinputkan. N banyak variasi dan theta sudut elevasi. Mana sudut elevasi ini masuk ke dalam perulangan for 1 sampai N. Di mana sudut elevasi ini dimasukkan tergantung banyaknya variasi yang kita gunakan.
Kemudian outputnya juga grafik hubungan antara X dan Y, antara posisi dan simpangan. Prosesnya itu theta. Theta itu harus diubah ke dalam bentuk radian. Theta dikali pi per 180. Kemudian ini waktu pengamatan maksimumnya itu tergantung dari theta yang dimasukkan. Dimana rumusnya 2 kali V0 dikali sin theta per G. Untuk nilai X, rumusnya V0 dikali cos theta dikali T. Dan Y itu rumusnya V0 dikali sin theta dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Flowchartnya ini kita mulai, kemudian input V0 dan N, kecepatan awal dan banyak variasi. Kita tetapkan nilai G-nya itu 10, kemudian masukkan perulangan for I sama dengan 1 sampai N, inputkan nilai theta. Kemudian diubah tetanya, theta sama dengan theta dikali pi per 180. Kemudian waktu pengamatannya dihitung menggunakan rumus tadi 2 kali V0 sin theta per G. Setelah itu masuk ke perulangan untuk menampilkan grafik. For I 1 sampai N. Maaf rekan-rekan karena tadi terputus. Nah, saya lanjutkan lagi. Di sini kita gunakan perulangan for untuk menampilkan grafiknya. For I 1 sampai N, kemudian for T dari 0 sampai Tm itu waktu pengamatan maksimum. Nilai X V0 dikali cos theta T, Y sama dengan V0 dikali sin theta T dikurang setengah GT kuadrat. Kemudian kita subplot masing-masing grafik dalam bentuk 2, 2, dan kita plot nilai X dan Y. Penampilan eh, untuk menampilkan grafik diulangi sampai N, banyak variasi dari nilai kecepatan awal yang kita berikan. Langsung masuk ke program. Apakah codingnya udah kelihatan? Final. Halo, apakah codingnya udah kelihatan? Sudah, Kak. Udah, Kak. Sudah, Kak. Oke. Nah, di sini kita inputkan nilai kecepatan awal dan banyak variasi. Dan kita tetapkan nilai G-nya itu 10. Kemudian kita lakukan perulangan untuk memasukkan nilai dari sudut elevasi atau theta. Nah, theta sama dengan theta kali pi per 180 untuk mengubahnya menjadi radian. Kemudian nilai pengamatan maksimumnya diperoleh dari 2 kali V0 dikali sin theta per G. Kemudian kita lakukan perulangan for kembali untuk menampilkan grafik sesuai dengan rumus dari lemparan peluru. Di sini kita dalam membuat grafik itu dalam perkaliannya harus menggunakan perkalian titik supaya supaya nilai dari eh, supaya nilai yang ditampilkan pada grafik itu jelas dan tidak terpengaruh oleh koma atau bilangan desimal. Langsung saja kita coba. Hmm. Oke.
Sebentar ya, ada kesalahan. Nah, ini. Kecepatan awal misal 20 meter per sekon, banyak variasi dari sudutnya, kita buat 4. Sudut elevasi pertama misal 45, kemudian 90, 180, 270. Ah, kelihatan ya yang diketik nih. Tidak, Kak. Iya Kak, nggak kelihatan. Hmm. Sekarang apa udah kelihatan? Sudah, Kak. Sudah. Sudah Kak. Oke. Kecepatan awalnya 20, banyak variasinya 4. Sudut elevasi kita buat 30, 30, 45, 60, sama 90 sudah. Nah, ini grafik yang dihasilkan. Pengaruh sudut elevasi terhadap jauh lemparan dan ketinggian lemparan. Sini untuk sudut elevasi yang 30, ketinggian lemparannya cuma sampai 5 meter. Kemudian untuk sudut elevasi 45, ketinggian lemparannya itu sampai 10 meter. Untuk sudut elevasi yang 60, ketinggiannya sampai 15. Dan sudut elevasi 90 itu ketinggiannya sampai 20 meter. Jadi untuk lemparan peluru, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Izin, Kak. Ya, Untuk flowchart dan codingannya nanti dikirim ya, Kak ya? iya di grup. Nanti Atau setelah boleh dari sekarang aja, Kak, biar bisa dilihat-lihat juga tadi yang penasaran gitu, Kak. boleh. Ya, nanti kalau udah dikirim sekarang kan nanti yang mau lihat yang sebelumnya atau apa bisa dilihat secara langsung gitu, Kak. Soalnya besok ujiannya jam 7, Kak. Jadi nggak bisa buat jeda ngafal buat besok gitu, Kak. Jadi harus maksimal sekarang juga kan, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Tapi saya mau nanya, untuk soal nomor 5 ini apa ada pertanyaan apa enggak? Dari penjelasan tadi. Kalau tidak lanjut soal terakhir, biar bisa teman-teman ngafal kan. Lanjut aja Kak. Lanjut, Kak. Besok itu kalian ujian praktikum ya? Iya, Ya, Iya Iya, Kak. Kak. Semangat. Mudah kok. Oke, soal terakhir. Soal nomor 6, cahaya tampak dengan panjang gelombang. Bentar.
Dan terakhir, cahaya tampak dengan panjang gelombang lambda disorotkan bercelah disorotkan ke celah yang berjarak L dari layar. Buat analisis, diagram alir dan coding untuk mensimulasikan pengaruh lebar celah D terhadap pola intensitas cahaya pada layar berdasarkan teori difraksi Fraunhofer celah tunggal. Ini kalau tidak salah penjelasan terakhir dari materi yang diberikan oleh Bapak ya. Iya, Kak. Ini. Memang kita di sini yang harus kita inputkan itu lebar celah dan intensitas maksimum. Ini pembahasannya. Di mana hubungan antara intensitas dengan alfa atau sudut. Oke, berikut. Mana I sama dengan I0 dikali sin alfa per alfa pangkat 2. Di mana alfa itu nilainya pi A sin theta per lambda. Jadi yang kita inputkan itu lambda, kemudian nilai dari A atau lebar celah, I0 intensitas maksimum, dan N banyak variasi lebar celah. Kemudian kita plotkan theta dan intensitasnya. Sebentar. Ini flowchartnya seperti ini. Kita inputkan lambda, I0, dan N banyak variasi dari nilai A. Kemudian kita inputkan nilai A berdasarkan banyak variasi yang ingin dimasukkan. Dan diproses menggunakan perulangan 1 sampai N, kemudian ditampilkan nilai, eh, bukan, menampilkan grafik plot theta dan intensitas. Untuk codingnya, ini. Sama saja penjelasannya seperti yang tadi. Mungkin tidak perlu dijelaskan kembali ya. Ini tinggal memasukkan rumus sesuai dengan persamaan yang telah didapatkan tadi. Kita masukkan panjang gelombang misal 600 nanometer, 650. Intensitas maksimum misalnya 100, banyak variasi lebar celah itu 3 saja. Lebar celah pertama 0,25, 0,5, dan 1. Nah, berikut pola difraksi Fraunhofer yang dihasilkan. Ini bisa digunakan untuk proyeknya, ya tapi proyek presentasinya dalam minggu ini ya. Udah selesai, Kak. Oh, udah selesai ya. Project udah, Kak. Oke, mungkin itu penjelasan. Apakah ada pertanyaan untuk keseluruhan soal rekan-rekan? Maaf Kak, bisa dilihat lagi codingannya Kak? Ini. Untuk grafik selalu gunakan perkalian titik. Baik untuk perkalian atau bagi ini, titik.
Itu sudah ada saya kirimkan di grup ya. Boleh dilihat. Jika ada pertanyaan boleh diajukan sekarang. Kakak izin bertanya, Kak. Ya, silahkan Riana. Eh, itu kan tadi kata kakak kalau misalnya eh, itu harus menggunakan apa perkaliannya itu diganti dengan perkalian titik ya, Kak. Iya. Nah, itu kapan kita harus menggunakan perkalian titik titik itu, Kak? Tapi kan kalau misalnya di sini alfa sama dengan pi dikali itu kan perkalian itu pakai tanda bintang. Sedangkan di bagian yang i sama dengan I0 dikali sin alfa titik dibagi alfa titik kuadrat. Oke. Kita gunakan ketika eh, variabel itu digunakan sebagai plot pada grafik. Di sini kan alfa bukan bagian dari plot grafik, tapi i ini termasuk kepada bagian plot dari grafik nih, plot theta i. Mungkin itu, Diana. Oh, berarti kalau misalnya eh, tidak termasuk ke plot, berarti pakai perkalian yang bintang aja ya, Kak? Iya, sini untuk mencegah supaya grafiknya itu bagus bentuknya melengkung, bukan seperti apa ya namanya, diskrit gitu, terputus-putus bentuk grafiknya. Oke, Kak. Terima kasih. Sampai, Kak. Oke. Hmm, Maaf sebelumnya Kak, tadi Orin terkendala jaringan Kak. Nah, iya, nggak apa-apa. Sebenarnya nggak ada lagi ya yang mau bertanya. Gimana kalau ditutup aja, Orin? Baik Kak.
Baik Kak, terima kasih kepada Kak Indri yang sudah mau menjadi tutor pada tutor APK kali ini. Semoga apa yang Kakak ajarkan bisa bermanfaat bagi kita semua dan semoga nilai ujian rekan-rekan nanti bisa nantinya bagus. Sebelumnya Amin. ini sebelumnya rekan-rekan yang belum mengisi absensi di Google Form, tolong isi terlebih dahulu. Mungkin sekian tutor kita pada malam ini. Salah dan jangkal mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih banyak, Kak. Oke.